Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hikmatullah SHIM SY selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Ahkam dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sifa Aulia, Rita Rosita, dan Azi Nazirullah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang hadis sholat wajib. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, definisi sholat, yang kedua, sholat fardu atau sholat 5 waktu, dan yang ketiga, sholat tatawuf. Di sini saya akan jelaskan sedikit dari definisi sholat. Jadi, sholat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholat. Dan secara etimologi, sholat berarti doa. Dan sedangkan secara terminologi, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki bahwasannya syarat sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan, dan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Rita Rosita. Baik, yang selanjutnya saya Rita Rosita dengan NIM 201130186. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu sholat fardu atau sholat 5 waktu. Nah, pada pembahasan sholat fardu terdapat 3 penjelasan. Yang pertama yaitu sholat pada waktunya, yang kedua waktu-waktu sholat fardu, dan yang ketiga landasan hukum sholat wajib. Yang pertama, sholat pada waktunya. Tentu saja, sholat hanya boleh dilakukan atau dikerjakan pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sholat dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan, maka sholat itu tidak sah, kecuali bila ada uzur yang tentu yang memang secara syariah bisa diterima, seperti mengerjakan sholat dengan dijamak pada waktu lainnya, atau sholat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada sholat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah di luar waktunya. Adapun bila mengerjakan sholat di luar waktunya dengan sengaja dan di luar ketentuan syariat, maka sholat itu menjadi tidak sah. Yang kedua yaitu waktu-waktu sholat fardu. Nah, waktu-waktu sholat fardu itu kan ada 5. Yang pertama yaitu sholat zuhur, yang kedua sholat asar, yang ketiga sholat maghrib, yang keempat sholat isya, dan yang kelima sholat subuh. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah mulai agak condong ke arah barat hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tergelincirnya matahari, sebagai terjemahan bebas dari kata zawalus syamsi. Nah, apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari? Zawalus syamsi adalah waktu di mana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah barat, jadi tidak tepat di atas kepala. Dan waktu untuk sholat zuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Yang kedua yaitu waktu asar. Waktu sholat asar itu masuk sejak bayangan sesuatu itu berukuran lebih panjang daripadanya tanpa memperhitungkan bayangan yang tampak pada waktu zawal sebagaimana tadi, dan waktu itu berakhir hingga terbenamnya matahari, atau waktu sholat asar itu dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Yang ketiga yaitu waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari, dan hal ini sudah menjadi ijma atau kesepakatan para ulama. Disebut maghrib karena sholat tersebut dikerjakan pada waktu tenggelam matahari atau ghurub, yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi dan berakhir hingga hilangnya syafaq atau mega merah. Yang keempat yaitu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar syadik terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari nas yang menyebutkan bahwa setiap waktu sholat itu memanjang dari berakhirnya waktu sholat sebelumnya hingga masuknya waktu sholat berikutnya, kecuali sholat subuh. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar syadik atau fajar kedua hingga terbitnya matahari pada pagi hari. Fajar dalam istilah bahasa Arab bukanlah matahari, sehingga ketika disebutkan terbit fajar bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur
yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Ada dua macam fajar, yaitu fajar kazib dan fajar syadik. Adapun pemateri selanjutnya yaitu anjir-anjir Allah. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan Al-Quran. Nah, kewajiban sholat ya teman-teman dapat dilihat dalam Alkitab Al-Quran kita, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 110. Kalian bisa buka sendiri, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu kalian bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 110. Kemudian ada landasan hadis nih. Landasan hukum bagi sholat wajib termuat dalam hadis Sahih Bukhari, yakni pada nomor 211, jilid 1, yakni isinya tentang proses terjadinya Isra wal Mi'raj, yang dimana teman-teman pada peristiwa ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diberikan perintah sholat sebanyak awalnya 50 rakaat, tapi diperkecil menjadi 5 rakaat. Nah, selain pada kita tadi membahas tentang sholat 5 waktu, teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang sholat tahawuf? Nah, sholat tahawuf ini pada umumnya adalah sholat-sholat yang diisyaratkan sebagai tambahan dan penutup kekurangan. Hukumnya adalah sunnah. Sholat inilah yang disebut dengan nama sholat tahawuf atau sholat sunnah. Sengaja disyaratkan sholat sunnah ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Juga karena sholat ini mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadah-ibadah lainnya. Nah, macam-macam sholat sunnah yaitu sholat sunnah tahajud. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari sholat tahawuf. Kemudian ada sholat duha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubat, dan lainnya masih baik lagi. Begitu teman-teman. Baik, itulah penampilan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.